Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat iringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita, mari sama-sama pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini, pada hari tanggal 10 Sya'ban menjelang masuknya kita ke bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita berharap kepada Allah sebagaimana yang selalu menjadi harapan baginda Rasulullah di dalam doanya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban ini dan berikanlah kami usia panjang sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan riwayat yang terakhir dalam ciri ulamaul akhirah yang kelima, yaitu mereka selalu berusaha mengingat kepada ilmu-ilmu yang membuat mereka dekat dengan Allah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat di dalam hadis
Walamma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala, pada saat suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah firman Allah dalam surat Al-A'raf, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya, hatinya, jiwanya untuk memeluk agama Islam. Faqila lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditanyai sama para sahabat, ma hadza syarhu, wahai Rasulullah, apa makna sebenarnya dari kata asyarhu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam ayat tadi, ya, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah. Apa makna yashrah pada ayat tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, innan nura idza quzifa fil qalbi insyaraha lahu sadru wa fasaha. Sesungguhnya cahaya Allah jika sudah dipancarkan, jika sudah dialirkan ke dalam satu kalbu manusia, jadi kalbu itu sekali lagi bahasa Al-Quran dan juga bahasa di dalam hadis. Di dalam Al-Quran sering sekali kita temukan kata qalbun atau dalam bentuk jamaknya qulub. Begitu juga di dalam hadis yang dimaksud dengan qalbun itu satu wadah, wadah spiritual Bapak Ibu, yang bukan wadah fisiologis yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tapi keberadaan yang ujungnya tidak bisa kita pungkiri, dia ada dalam diri kita. Orang yang dilapangkan kalbunya, maka seberat apapun ujian hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri, pasti terasa ringan di dalam diri orang tersebut. Tapi sebaliknya, orang Bapak Ibu yang kalbunya sempit, dikit punya masalah, terasa seperti berat gunung Uhud itu masalah. Maka itu yang membedakan orang soleh dengan orang yang tidak soleh dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai ujian hidup. Satu, dengan dilapangkan kolbu, ujian hidup dan masalah hidup dihadapi dengan ringan. Tapi yang satu lagi bahkan tidak masalah sebenarnya, tapi dianggap sebagai masalah. Jadi sering membuat hidup kita sempit, ya, tidak lapang hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran orang yang tidak pernah berzikir sama Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang sempit kepada orang itu, ma'isyatan dhanka. Pokoknya sulit aja hidupnya, walaupun mungkin secara harta bergelimang, secara kedudukan tinggi, ya, dipandang baik dalam masyarakat, tapi hidupnya itu Bapak Ibu menderita. Karena mohon bahasa Aceh, walaupun punya harta tapi tidak iman, ya. Walaupun punya kekuasaan tapi kehidupannya penuh tekanan dan masalah. Ini yang disebut dengan ma'isyatan dhanka wa nasyuru. Tapi bukan itu sebenarnya yang paling kita khawatirkan. Yang dikhawatirkan oleh orang yang beriman yang berikutnya, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka kelak dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia mata saya baik-baik saja. Apa jawaban Allah saat mereka protes
dengan keadaan mereka di akhirat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah dulu waktu di dunia kami berikan ayat-ayat kami untuk kalian ingat, untuk kalian zikirkan, fanasitaha, tapi kalian lupakan ayat-ayat itu. Kalian tidak mau mengingat Allah. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Pada hari itu juga Allah melupakan kita. Waduh, Bapak Ibu, nauzubillah min zalik. Di hari kiamat kalau kita dilupakan sama Allah, tidak ada tempat kita bisa cari bantuan yang lain. Karena pelindung kita di dunia, Tuhan kita di dunia pun bahkan gak selamat dari azab kalau dia tidak taat dalam kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW pada saat ditanyai sama para sahabat, ma hadza syarhu, apa makna dari kata syarhu dalam ayat tersebut? Faqala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menjawab, inna nura idza quzifa fi qalbi, kalau cahaya Allah itu sudah meresap dan masuk ke dalam kalbu manusia, insyaraha lahu sadru wan fasaha, maka lapang dan jembarlah hati manusia itu dengan berbagai keadaan yang mereka hadapi. Qila, maka sahabat pun mengejar lagi, bertanya lagi kepada Rasulullah, fahal lidzalika min alamatin ya Rasulullah, apakah itu punya tanda-tandanya wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, na'am, iya, ada tanda-tandanya. 3 tandanya yang disebut oleh Nabi di dalam hadis ini. At-tajafi an daril ghurur, tidak terlalu ngotot dengan kehidupan dunia. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada pun nggak sampai pusing kepala. Jadi kalau ada yang memusingkan urusan dunia melebihi yang seharusnya, Bapak Ibu, cirinya dia belum diberikan hidayah syar'un seperti yang dimaksud sama Allah di dalam ayat tadi, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang sudah insyirah atau yashrah sadrahu lil Islam, yang dijembarkan, yang dilapangkan hatinya untuk bisa menerima sepenuh hidayah agama Islam, cirinya itu 3 kata Nabi. At-tajafi an daril ghurur, yang pertama, dia tidak ngotot sama kehidupan dunia. Ada alhamdulillah, tidak ada pun tidak jadi beban. Yang kedua, wal inadatu ila daril khulud, ya, dia berusaha kembali kepada kehidupan yang kekal abadi. Sudah mulai sadar Bapak Ibu kalau dunia ini tidak lama. Jadi kalau bejat-bejatnya jangan kelewatan, nakal-nakalnya jangan terlalu. Kenapa sebentar? Kalau kita meninggalnya dalam keadaan nakal, itu yang disebut sama Nabi dengan su'ul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggal dalam amal baik, amal soleh, amal ibadah, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Maka orang seperti ini yang diberikan yashrah sadrahu lil Islam, kehidupannya itu berusaha kembali untuk mengejar kebahagiaan dalam kehidupan yang kekal abadi. Wal inabatu ila daril khulud, yang kedua. Jadi Bapak Ibu jangan pernah goyah dengan keadaan yang memancing kita untuk keluar dari kebahagiaan hidup akhirat. Ngajak kita buat ini, ngajak kita buat itu, kita harus tetap istiqomah kalau kita ingin menjadi orang yang dimaksud sama Allah di dalam firman-Nya tadi. Dan yang ketiga, al-istidadu lil mauti qabla nuzulih, orang yang selalu mempersiapkan diri untuk kematian sebelum kematian itu datang menjemput. Jadi kehidupannya itu dalam mempersiapkan diri untuk kematian dan kehidupan di alam barzakh nanti. Jadi sungguh rugi Bapak Ibu masih diberikan kesempatan, apalagi sudah berusia lanjut,
masih diberikan usia panjang sama Allah, itu kalau tidak didedikasikan untuk mempersiapkan kematian, nggak ada makna usia panjang itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang sudah berusia 60 tahun lebih sudah diberikan ini itu sama Allah. Bahkan keturunan sudah diberi, punya anak, bahkan bisa melihat cucu sebagian dari Bapak Ibu, bahkan bisa melihat cicit. Ya, anugerah itu, bisa melihat generasi ketiga. Ya, tapi kalau anugerah itu tidak diikuti dengan persiapan diri menjelang kematian, itu tidak ada baiknya. Ya, itu maka kita butuh mengaji ilmu untuk kemudian kita amalkan dalam amal soleh dan amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan lagi ciri berikutnya dari ulama akhirah. Wa minha an yakuna aktsaru bahsihi an ilmil a'mal. Jadi kesibukan ulama akhirah itu mencari ilmu untuk diamalkan, bukan ilmu untuk diperdebatkan. Nah, maka ini nyambung dengan apa yang kemarin kita baca di Masjid Jami'ul Bata dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Imam Haris Al-Muhasibi membeberkan kepada kita ciri orang yang untuk ilmu tapi gak benar tujuannya, caranya, atau bagaimana dia memperoleh ilmu. Ciri-cirinya apa? Al-mira' fil Quran, suka membicarakan ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran, dan itu semakna dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walladzi dalam surat Al-Imran ayat 7, Walladzi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad kategorinya dua. Ada muhkamatun hunna ummul kitab, ayat-ayat muhkam. Ayat muhkam itu Bapak Ibu ayat yang maknanya itu tidak mungkin dua, pasti satu makna dari ayat itu. Dia hanya satu makna, sehingga akan menyebabkan khilafiyah di antara para ulama. Pada saat misalnya Allah berfirman Qul huwallahu ahad, maknanya itu ya itu, katakan Allah itu esa. Gak ada kita membayangi Allah itu dua, atau Allah mencari pembantunya, atau sekutunya, tidak perlu semakna itu. Allahu samad lam yalid wa lam yulad, itu muhkam ayatnya, gak punya makna selain seperti yang tertulis. Allahu samad, Allah lah tempat kita minta segala perlindungan, segala yang kita inginkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak dan tidak diperanak. Itu contoh ayat muhkam Bapak Ibu. Tapi kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 7 itu, wa ukharu mutasyabihat. Selain ada ayat muhkam, ada juga di dalam Al-Quran ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat ini Bapak Ibu ayat yang punya dua makna atau lebih, sehingga berpotensi besar menimbulkan khilafiyah antara para ulama. Contoh firman Allah, yadullaha fawqa aydihim, Allah punya tangan di atas tangannya manusia. Gimana itu tangannya Allah? Sebahagian bilang ya Allah punya tangan seperti yang ia firmankan. Sebahagian lagi mengatakan enggak, jangan ngomong gitulah, masa Allah punya tangan seperti kita? Allah enggak punya tangan. Tangan di situ maksudnya qudratullah, kekuasaan dan kekuatan Allah. Atau ayat semisal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata istiwa di situ ada yang bilang bersemayam. Tapi jangan bilanglah Allah bersemayam, itu bertempat, berarti Allah butuh. Itu cacat akidah kita. Itulah ayat-ayat yang bisa menimbulkan perdebatan. Ciri orang yang gak benar menuntut ilmunya Bapak Ibu suka sekali ngomong masalah ini, sehingga membuat jamaah, membuat umat itu berkonflik antara satu dengan yang lain. Pulang dari pengajian bukannya ingat Allah, ingat orang yang berbeda pendapat harus dimusuhi. Itu gak ada baiknya Bapak Ibu ikut pengajian seperti itu. Maka ciri-ciri kata Imam Haris Al-Muhasibi orang menuntut ilmu agama yang gak benar, yang pertama al-mira'u fil Quran, ikut
atau suka membicarakan ayat-ayat mutasyabihan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kata Allah di dalam ayat tadi, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya itu akan tiap hari membicarakan ayat-ayat mutasyabihan. Tujuannya apa? Fayattabi'u ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, untuk memunculkan fitnah di tengah umat, wa ibtigha'a ta'wili, atau untuk mencari takwil-takwil yang aneh-aneh supaya membuat umat makin terpecah. Nah, jadi Bapak itu kalau muncul dalam satu kelompok pengajian yang suka sekali bahas mengenai ayat-ayat mutasyabihat, ada baiknya Bapak Ibu menjauh dari kelompok pengajian seperti itu. Pokoknya asal pengajian itu terus yang diomongkan. Ya, kalau nggak ngomong itu kayaknya nggak sah pengajian. Buat kita benci dengan kelompok yang bersebelahan. Itu nggak ada baiknya Bapak Ibu. Ini bukan saya ngomong, para ulama yang ngomong seperti itu. Yang pertama, yang kedua jadal. Ya, kalau sudah punya ilmu, suka debat, itu tanda untuk ilmunya nggak benar. Suka debat, bahkan debat itu dalam ibadah-ibadah tertentu Bapak Ibu, ibadahnya boleh jadi sah tapi pahalanya kosong. Haji misalnya, Bapak Ibu pergi haji, debat apapun, termasuk debat masalah khilafiyah haji di tanah suci, habis itu pahala. Tegas sekali Allah ngomong dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Nah, tapi kan banyak juga orang Bapak Ibu sampai ke tanah suci debat yang satu hantam mabit di sini, debat sepanjang malam sambil ngerokok itu kan nggak ada guna itu. Debat beda kalau diskusi untuk cari ilmu, itu beda. Nah, kalau bertanya diskusi mau cari yang mana yang benar itu beda. Tapi kalau debat usir nggak tahu ujungnya, yang bahaya lagi kadang-kadang yang debat jamaah apa? Yang korban saya itu sering jamaahnya debat, besok paginya duduk di kedai kopi nanya, Ustaz, semalam saya debat sama dia ini, menentulah dia. Itu saya ngopi udah gak enak lagi tuh Bang. Ya betul urusan debat kok katanya. Dia yang debat, kita yang kena getahnya, kita yang cuci piring kan. Sambil ngopi pagi pun gak enak, apalagi makan kue pagi udah gak enak itu. Yang ngomongin masalah yang berat-berat kan enak, waktu ngopi itu ngomongin orang. Ya, tapi kalau ngomongin ayat-ayat yang berat, hilang selera minum kita. Nah, jadi jadal itu tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam ibadah tertentu itu hilang pahalanya kalau suka berjadal. Puasa, Bapak Ibu debat puasa, nah, disuruh kan, fa in syatamahu aw sabbahu ahada faqul inni shaim. Tuntutan Nabi kan gitu. Kalau ada orang yang mencela, mendebat kamu, ajak kamu beradu argumen, kau sedang berpuasa, bilang, jawab sama orang itu, hindari, ini shaim, saya sedang puasa, saya enggak meladeni kamu. Ya, itu orang berpuasa. Jadi kalau kita ilmunya untuk digunakan debat dengan orang lain, itu tandanya tidak ada faedah, tidak benar cara menuntut ilmunya. Justru terus ilmu itu dituntut buat apa? Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, ayyakuna aksaru bahsihi an ilmil amal. Ciri para ulama akhirat atau ulama yang benar, ilmu yang dituntut itu an ilmil amal, ilmu yang memang tujuannya untuk diamalkan, bukan hanya untuk dibicarakan atau untuk menjadi bahan diskusi akademik. Bukan untuk itu, tapi lebih jauh daripada itu untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa amma yusiduha wa yushawwishul qulub, dan juga bukan hanya mempelajari ilmu untuk diamalkan. Semua yang bisa membuat amalan itu rusak dipelajari betul oleh para ulama. Tujuannya bukan untuk melakukan kerusakan itu, tapi supaya tahu cara menghindar dari kerusakan itu. Nanti Bapak Ibu kalau masuk di jilid ketiga itu di dalam babul muhlikat, bab
penyakit-penyakit batin yang membinasakan kita. Itu Imam Al-Ghazali misalnya kalau berbicara mengenai hasad, sepertinya beliau hidup dengan penyakit dengki itu. Sepakar itu beliau ngebahagi kita betapa bahayanya ngedengki itu. Bagaimana ciri-ciri awal dengki itu masuk ke dalam diri kita itu tahu semua. Tapi bukan untuk dipraktekkan kedengkian itu, supaya mereka tahu menjauhi agar dengki itu tidak menyusup dalam diri kita. Nah, banyak orang salah juga Bapak Ibu, seperti Imam Ali Al-Buni, itu pakar ilmu gaib itu. Ngarang kitab banyak, ada Manta Usulil Hikmah, kitab Syamsul Anwar, itu kitab yang ngajari ilmu hitam, ilmu pelet. Tapi beliau mempelajari itu bukan untuk diamalkan, untuk supaya tahu bagaimana caranya menyelamatkan umat dari ilmu-ilmu yang gak benar itu. Itu kalau Bapak Ibu baca kitab Manta Usulil Hikmah itu, tujuan beliau mempelajari itu, tujuannya untuk melindungi umat. Jangan pernah sekali-kali datang ke dukun, datang ke tukang ramal. Bahayanya apa itu dibahas dengan sangat detail oleh beliau di dalam kitab Manta Usulil Hikmah. Nah, jadi para ulama bukan hanya belajar bagaimana ilmu itu untuk diamalkan, tapi juga lebih lanjut bagaimana cara memproteksi ilmu itu atau amal itu dari hal-hal yang bisa merusak pahalanya. Dengki itu kan menghancurkan amal soleh kita, Bapak. Kata Nabi dalam hadis iyyakum wal hasad, fa innal hasadata kulul hasanat kama yakulun narul hutabab. Hati-hati kalian dengan dengki, karena dengki itu ngabisi amal soleh yang kita lakukan. Seperti kayu atau kayu yang dimakan sama api, kayu bakar itu habis kalau kena api. Yang gitu juga Bapak Ibu dengki. Nah, maka dipelajari itu oleh para ulama. Itu yang kedua. Yang pertama, mereka sibuk mempelajari ilmu amal, ilmu untuk diamalkan. Yang kedua, wa amma yusibuha, selalu mempelajari apa saja yang bisa merusak amalan. Wa yushawishul qulub, dan apa yang bisa mengganggu kekhusyukan kalbu kita. Nah, jadi kalau kalbu itu Bapak Ibu, tanda orang khusyuk itu ya gampang hilang fokus, ya nggak kuat diajak lama untuk berfokus atau khusyuk kepada Allah. Itu tandanya kalbu kita ada masalah di situ. Ya terlepas masalahnya apa, khawatirnya Bapak Ibu, sholat kita itu bukan untuk mengagungkan Allah. Khawatirnya waktu kita sholat mengagungkan masalah kita. Ciri-cirinya apa? Yang kita ingat waktu sholat masalah, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yushawishul qulub. Itulah tanda-tanda kalau kita pada saat itu bermasalah. Dan ulama akhirat fokus sekali Bapak Ibu membahas, mencari tahu apa yang bisa membuat kalbu manusia itu rentan dan bisa diajak lama untuk beribadah dan tidak bisa menikmati ibadah itu. Nah, itu dicoba cari tahu ya. Seperti misalnya jelas Bapak Ibu kalau sering makan yang haram itu payah itu diajak, badan ini payah untuk diajak ibadah dan amal soleh, payah itu. Kata Nabi kan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabih, setiap darah daging yang munculnya itu dari hal-hal yang diharapkan sama Allah, maka darah daging itu lebih baik tempatnya di neraka daripada di surga. Susah betul diajak amal soleh, berat badan kita itu dibahas oleh para ulama. Maka nanti ada metode puasa putih itu nanti insya Allah kita kalau sampai ya, itu metode para ulama Bapak Ibu untuk membersihkan kalbu kita itu metode. Nanti kalau sudah sehat balik makan seperti normal, seperti semula. Wa yuhawwijul waswasa wa yusiru syarra. Nah, begitu juga para ulama concern bagaimana mempelajari was-was yang ada di dalam hati manusia. Bukan sudah 2 atau 3 rakaat keluar angin atau tidak, itu penyakit was-was buat kita ragu-ragu terus dalam beribadah.
haji kemarin sah atau tidak, perlu nggak saya ulang daftar lagi haji. Nah, itu ciri-ciri orang was-was. Wa yusiru syarra, dan bagaimana kejahatan itu bisa muncul di dalam hati manusia. Kapan itu muncul? Ya, bagaimana itu bisa kemudian terjadi kejahatan, itu fokusnya para ulama. Fa inna asladdin, kenapa itu yang disibukkan menjadi perhatian para ulama? Fa inna asladdin at-tawaqqi minasyarri, dasar dan pilar utama daripada agama at-tawaqqi minasyarri, bertakwa kita dari segala macam hal yang buruk. Tujuan agama kan itu Bapak Ibu, untuk menjaga kita dari hal-hal yang buruk, dan sebaliknya membuat kita mendekat dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita beragama justru sebaliknya makin sering buat jahat, berarti ada yang salah dengan kita dalam mengamalkan agama. Walidzalika qila, maka di dalam sebuah syair, ya, di sini Imam Al-Ghazali mengutip sebuah syair Arab. Araftu syarra la lisyarri, aku mengetahui apa itu keburukan, tapi bukan untuk mengerjakan keburukan itu sendiri. Nah, keburukan sekedar diketahui supaya kita bisa menghindar dari keburukan itu. Penting supaya kita tahu mengantisipasi, memitigasi kalau keburukan itu sudah hadir, sudah mendekat dan mengancam kita. Bapak Ibu, kalau hati kita bersih, Bapak Ibu itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca mana orang yang niat tulus berteman dengan kita, mana orang yang berteman dengan kita itu untuk menjebak kita. Dia ingin gunakan pengaruh kita untuk kepentingan dia. Kita bisa tanda itu. Itu anugerah dari Allah. Nah, jadi untuk itu butuh ilmu. Untuk bisa sampai level itu butuh ilmu. Sehingga pada saat kita dalam level itu, kita tahu yang mana baik, tahu yang mana buruk. Yang baik kita ketahui untuk kita amalkan, yang buruk untuk kita ketahui supaya kita hindari, supaya kita enggak terlibat di situ. Sehingga Allah melindungi kita dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita itu. Saya kan sering mengistilahkan itu dengan satu tamsilan. Kalaulah seekor kambing yang jatuh ke dalam sebuah sumur, pasti hati dengan senang akan membantu menyelamatkan kambing itu. Tapi kalau yang jatuh ke dalam sumur adalah seekor harimau, kita mikir-mikir dua kali untuk membantunya. Jangan-jangan setelah itu kitanya yang diterkam. Kalau harimau dan kambing, Bapak Ibu, sangat mudah untuk kita kenali karakter masing-masing. Tapi manusia itu bisa berhati kambing, berburu domba, berburu domba berhati serigala. Manusia sehebat itu Bapak Ibu. Dia bisa berburu domba, tapi hatinya lebih kejam dari serigala. Mulutnya manis luar biasa, itu mudah sekali tertipu. Maka kata syair ini, araftu syarra la syarri, aku ketahui keburukan, tapi bukan untuk mengamalkan, mengerjakan keburukan itu. Lakinna litawaqqihi, tetapi aku tahu keburukan itu untuk menghindar, untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifu syarra, barang siapa yang tidak mengenali bagaimana itu keburukan, faminan nasi yaqafi, maka manusia akan gampang sekali terjerumus kepada keburukan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Imam Al-Ghazali di dalam bab 3 itu menjelaskan tentang keburukan-keburukan itu, babul muhlikat. Kalau Bapak Ibu kurang sabaran, dan ini saya yakin lama sekali, saya pun gak yakin kita sampai usia mengkhatamkan kitab ini. Kalau Bapak Ibu pingin, ya bisa beli kitabnya, ya, terjemahan, nanti baca sendiri di jilid 3 itu. Penting juga itu kita baca babul muhlikat, ya, apa saja itu penyakit, keburukan yang memang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Yang marah misalnya, itu penyakit marah itu Bapak Ibu sama sekali nggak ada baiknya itu.
Marah itu menghancurkan diri kita di depan atau menghancurkan citra diri kita di hadapan orang. Orang kan jaga jarak dengan pemarah, Bapak. Kasih nasihat takut tersinggung, nanti marah. Padahal nasihatnya benar, tapi ya karena kita kenal dia pemarah, kita mikir 2 kali mau nasihat ini. Selain itu marah juga sangat tidak baik buat kesehatan fisik kita. Orang yang suka marah-marah itu mudah terserang penyakit, itu dibongkar dengan detail sekali sama Imam Al-Ghazali. Maka coba Bapak Ibu lihat orang yang sehat-sehat itu cenderung penyabar, bukan temperamen. Orang yang temperamen itu biasanya belum 60 tahun itu sudah kena penyakit ini, penyakit itu. Nah, jadi nggak ada gunanya Bapak Ibu. Tapi saya Pak Ustaz sudah terlanjur lahir dengan sifat temperamen ini, gimana ini? Lawan. Gimana cara lawannya? Ya dengan ilmu. Ya, kalau lawan diri sendiri nggak kuat kita, Pak. Butuh ilmu. Pakai ilmu ini untuk melawan, untuk kontrol diri supaya minimal kalau nggak bisa hilang ya, tapi tensinya bisa lebih rendah. Kalau dulu 100 dia lagi tekanan tinggi, stroke. Orang kalau megang itu stroke. Ya minimal sekarang sudah turun jadi 70, sudah 60 stroke-nya itu ya. Nah, harus dipelajari itu ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah kembali akan kita lanjutkan bacaan kita ini. Berarti ada berapa lagi? 2 lagi. Nah, 2. Jangan itu megang. Megang harus dibuang aja. 2 atau 3 lagi pertemuan sebelum puasa. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini, ya semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.